Memulai sesuatu yang baru di awal Februari ini, yaitu memasuki serial khotbah dengan topik menjadi serupa Kristus, hidup yang berbuah. Jadi kita selama kurang lebih 16 pertemuan akan mengikuti serial khotbah menjadi serupa Kristus, hidup yang berbuah. Tapi sebelumnya mari kita awali di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur sudah mendengarkan pujian-pujian dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah semua pujian menjadi suatu yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Dan Engkau berkenan menerimanya dan memberkati setiap pemuji-pemuji, penyembah di dalam gereja-Mu. Terima kasih Yesus, juga pada pagi ini kami rindu mendengar firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu, kepada setiap pribadi. Dan kami minta ya Tuhan, setiap pribadi yang mendengarkan, yang hadir, tidak ada yang sia-sia. Mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman pagi hari ini, urapi lidah bibir hamba, supaya apa yang disampaikan sungguh hanya kehendak Tuhan saja. Haleluya. Amin. Ya, menjadi serupa Kristus, hidup yang berbuah. Kita mengalami di dalam Tuhan adalah hidup baru. Minggu lalu dikatakan new creation. Kita mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Kita diubah setiap hari, kita mengalami transformasi. Perubahan di apa? Di dalam karakter, dalam pikiran, dan juga di dalam perbuatan kita. Dan Tuhan rindu kita hidup menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Dan Kristus rindu dalam hal ini adalah diwujudkan dengan hidup yang berbuah. Kita lihat ayatnya dari Roma 8, ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Anda lihat di gambar ini, kalau kita bercermin, kita melihat ada Kristus di dalam hidup Anda, amin. Dan bahkan saat orang lain melihat Anda, mereka melihat Kristus dari hidup Anda. Banyak orang belum mengenal Yesus itu siapa, bahkan belum pernah mendengar tentang Yesus, tentang orang Kristen. Kitalah yang dipakai Tuhan, membawa kepada mereka yang belum mengenal siapa Yesus. Biarlah orang-orang melihat Anda dan melihat Yesus. Karena Tuhan katakan kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian ayatnya di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Sekarang muka kita semua tidak ditutupi selubung. Dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu kita terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita menjadi makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari roh, dan roh itu adalah Tuhan. Mari kita baca sama-sama, kata kita diganti saya. Amin. Kata kita diganti saya. Sekarang muka saya semua tidak ditutupi selubung. Dan saya memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu saya terus-menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama saya menjadi makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari roh, dan roh itu adalah Tuhan. Jadi kita bisa hidupnya bersinar karena ada Kristus di dalam Anda, amin. Manusia lama kita saat kita terima Kristus dikubur. Dan hidup kita dari hari itu diubahkan. Hal-hal yang manusia lama masih tersisa, Tuhan kikis seperti batu permata. Batu itu kalau kita tidak tahu ternyata di dalamnya ada harga yang luar biasa, yaitu batu permata. Tetapi itu baru akan kelihatan saat batu itu mulai dikikis, diasah, dibentuk. Dan timbullah batu permata yang asli, yang betul-betul memancarkan kecemerlangan dari batu permata itu. Dan kita seperti batu itu, dibuang hal-hal yang tidak baik, karakter yang buruk dibuang, sehingga kita muncullah kecemerlangan atau karakter Kristus dalam hidup Anda. Dalam hal ini adalah kita berbicara mengenai buah roh. Buah yang kita maksudkan hidup yang berbuah pada serial khotbah ini adalah berkaitan dengan buah roh. Jadi
tema pertama dari serial ini adalah kasih yang mengalir dari Roh Kudus. Kenapa kasih? Karena buah roh yang pertama dalam Galatia 5 ayat 22a adalah kasih. Jadi ada 9 buah roh, yang pertama adalah kasih. Yang lainnya akan kita ikuti sepanjang serial ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita akan ikuti selama serial ini. Dan yang pertama adalah buah roh ialah kasih. Ini sangat penting kita pahami. Kenapa yang pertama adalah kasih? Karena ternyata Allah kita adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih, kita berbicara mengenai Allah kita. 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Jadi kasih ini sesuatu yang sangat penting buat kehidupan kita umat percaya. Karena Allah kita yang kita sembah, yang kita puja, yang kita kenal, sesungguhnya disebut Allah adalah kasih. Dia maha kuasa, maha agung, maha mulia, maha kudus, tetapi dia adalah kasih itu sendiri. Dan oleh karena itu, yang pertama kita akan belajar mengenai buah roh adalah kasih. Slide berikutnya. Dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Jadi Bapa mengasihi Kristus. Seperti Bapa telah mengasihi Kristus, demikian juga Kristus telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi bagaimana kita bisa mengenal kasih? Kalau kita punya hubungan dengan Bapa kita di sorga. Dan kita bisa mengenal Bapa kita di sorga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapa sudah menunjukkan kasihnya kepada anak, dan anak menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan itulah yang kita teladani, kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam kasih itu. Kalau kita tinggal di dalam kasih, artinya kita bisa tinggal di luar kasih. Anda punya pilihan, mau tinggal di dalam kasih atau tinggal di luar kasih. Artinya tinggal mengikuti keinginan dunia. Keinginan yang jahat, keinginan yang tidak baik, keinginan yang membawa kita kepada kebinasan. Tapi saya percaya Anda ada di sini semua. Dan Anda yang mendengar pesan firman ini percaya bahwa Anda dipanggil Tuhan untuk tinggal di dalam kasih. Amin. Katakan kepada sebelah Anda, kita tinggal di dalam kasih ya. Dan diri Anda sendiri, saya mau tinggal di dalam kasih Tuhan. Amin. Baik. Suatu kita berbicara mengenai kasih Tuhan. Kasih yang mengalir dari Roh Kudus. Kita akan belajar 3 hal penting pada pagi hari ini. Yang pertama, kasih itu adalah identitas anak Allah. Kalau kita bepergian, melihat baju seragam putih abu-abu, itu terlihat sebagai apa? Anak SMA, ya. Putih merah, SD, putih biru. Kok tahu? Karena itu identitas mereka ya. Kalau kita pribadi punya identitas KTP ya, paspor, kartu BPJS atau kartu apa lagi. Anda punya identitas. Jadi identitas itu ditunjukkan yang bisa dilihat oleh orang lain. KTP kita dipakai untuk berbagai keperluan. Sekolah punya seragam. Kalau saya bilang kampus berjaket kuning, wah langsung tahu ya UI. Yang paling terkenal UI memang. Yang lainnya saya lupa. Jadi setiap suatu lembaga, suatu kumpulan berusaha punya identitas. Nah, pria kita punya identitas pria hebat. Amin. Di anak muda, anak remaja punya agent of grace.
Jadi agent dari kasih karunia Tuhan, membawa kasih karunia kepada orang lain. Di kalangan young and professional punya avoda. Avoda itu baik saya bekerja, saya melakukan sesuatu, saya melayani, semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bekerja pun untuk kemuliaan Tuhan. Punya jiwa avoda. Jadi kita semua punya identitas. Gereja kita identitasnya apa? Gereja keluarga dan generasi. Wah, pada nggak ingat ya? Ingat ya, gereja kita, gereja keluarga dan generasi. Jadi kalau kita anak Allah, apa identitasnya? Salib, biasanya salib ya. Nah, salib itu apakah menunjukkan dia anak Allah? Ya setidaknya dia percaya dengan salib. Tetapi apakah perbuatannya akan menunjukkan bahwa dia mengasihi Allah? Belum tentu. Karena salib juga banyak digunakan untuk hal yang salah. Ya. Nah, identitas yang utama dari anak Allah adalah perbuatan kita, perkataan kita yang terlihat sebagai wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Yohanes 13. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku." Jadi kasih itu adalah identitas kita sebagai umat Tuhan. Bahkan ini adalah perintah Tuhan. Perintah dari Tuhan Yesus, bahkan dikatakan perintah yang baru. Supaya saling mengasihi. Dengan siapa? Dengan sebelah kamu, dengan belakang kamu, dengan yang nyebelin kamu ya, dengan yang nyusahin kamu ya, dengan yang baik sama kamu juga. Tuhan katakan kalau kita hanya mengasihi orang yang baik sama kamu, orang dunia pun juga melakukan hal yang sama. Orang dunia mengasihi orang yang baik juga kepada mereka. Nah, kita anak Tuhan punya standar yang beda. Kita mengasihi orang yang berbuat jahat. Kan balasnya kejahatan dengan kebaikan. Artinya kita mengasihi orang yang berbuat jahat. Kita disakiti, Tuhan katakan mengampuni. Itu karena kasih. Bahkan mengampuni tidak hanya 1 kali, 7 kali, 70 kali. Sampai kita lupa ngitungnya udah berapa kali ya. Artinya kita harus lupa dengan hal-hal yang menyakiti hati kita. Kita mengasihi dengan lebih besar lagi. Ini perintah langsung dari Tuhan Yesus. Supaya kita semua saling mengasihi. Dan kita semua dikenal sebagai murid-murid Kristus. Jadi kasih ini bukan sekedar emosi. Tetapi komitmen. Katakan komitmen. Seperti orang menikah. Kalau hanya karena perasaan, kita menikah yuk. Ayo menikah. Terus perasaan gak senang, kita putus yuk. Aku udah gak senang sama kamu. Tapi karena komitmen, kita menikah yuk. Karena apa? Karena komitmen, karena aku mengasihi kamu. Pasang cincin di jarinya, ada masalah, aku tetap komitmen sama kamu. Kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Karena kasih bukan hanya perasaan, tetapi berkata terkait dengan komitmen. Seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan, karena komitmennya, kasihnya kepada dunia, kepada Anda, kita semua. Dia mau berkomitmen sampai mengalami penderitaan, mengalami aniaya, sampai disalibkan dan kita peringati dengan perjamuan kudus. Ada kuasa kematiannya, penebusannya, kebangkitannya, dan sampai kenaikan ke surga. Itulah kasih yang penuh dengan komitmen. Amin. Anak-anak, orang tua dalam keluarga juga harus mengasihi dengan komitmen. Amin. Kita sudah sering mendengar khotbah mengenai keluarga dan anak-anak. Terapkan sebagai wujud kasihmu kepada keluarga. Dan inilah apa yang Tuhan katakan, ini perintah baru. Jadi sesuatu yang baru. Kasih tanpa syarat. Seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan. Unconditional love. Mengasihi satu sama lain tanpa syarat. Kalau kita mengasihi saudara seiman, jangan berpikir, nanti dia kan harus balas saya. Jadi ada udang di balik batu. Udang di balik rempeyek ya. Enggak, kita harus kasih tanpa syarat. Kalau kita berbuat baik, jangan berharap, nanti dia harus berbuat baik juga. Kalau kita berbuat baik, dia tidak berbuat baik, itu tanggung jawabnya dia. Tugas saya mengasihi saudara-saudara seiman dan sesama. Jadi kasih harus dengan
komitmen untuk bisa berbuat baik, mengampuni, dan menerima orang lain, sebagaimana Kristus menerima mereka. Masih identitas Allah. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan berbagai karunia yang lain, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wah, ini sangat keras sekali ya ayat ini. Kita punya banyak karunia. Karunia bernubuat, bisa menyampaikan pesan Tuhan dengan sangat tajam. Bahkan kita bisa melakukan banyak hal, mati untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan semua itu tanpa kasih, Tuhan katakan sama sekali tidak berguna. Ayat ini sangat keras sekali. Oleh karena itu, mari kita renungkan. Bagaimana hidup saya selama ini? Apakah saya melakukan sesuatu karena ada imbalan di baliknya, ada udang tadi? Apakah saya melakukan sesuatu karena hanya karena kewajiban saja? Apakah saya melakukan sesuatu karena apa? Inilah saatnya kita merenungkan di awal serial khotbah ini. Berbicara mengenai kasih. Sebab tanpa kasih, apapun yang kita lakukan, yang tampaknya hebat di mata orang lain, tetapi di mata Tuhan, semua tidak berguna. Amin. Jadi mari pastikan kasih adalah identitas kita. Jadi kalau saya melihat Anda, atau orang lain melihat Anda, wah ini memang anak Tuhan. Beda ya. Itu akan nyata waktu Anda berkumpul dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kok si A ini saya lihat berbeda ya. Dan saya sering mendengar hal ini. Dan sewaktu kita terus setia di dalam kebenaran, orang-orang juga menghormati apa yang menjadi pilihan hidup Anda. Amin. Dan mereka bahkan menghargai keputusan Anda. Contoh yang paling gampang, ibadah minggu. Orang akan tahu setiap hari Minggu Anda punya prioritas untuk beribadah. Untuk yang cell group, orang akan menghormati waktu mereka mengatakan, saya harus sudah kembali karena saya ada acara cell group malam ini. Mereka akan menghargai. Bahkan saya ada beberapa teman ditanya, kebetulan hari itu tidak cell group, kan minggu ini belum ada cell group ya, bulan ini. Ada teman yang bertanya, kamu kok hari ini enggak kumpul sama teman-temanku cell group? Oh kebetulan sedang libur, jadi orang lain yang bertanya, mengingatkan, kamu bukannya harus cell group, ini kan hari Jumat. Bahkan sampai seperti itu, orang-orang menghargai apa yang menjadi keputusan Anda. Bukannya menghina, tapi menghargai. Jadi mari kita hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Jadi yang pertama adalah kasih adalah identitas kita sebagai anak Allah. Yang kedua, kasih sejati mengalir dari hubungan dengan Kristus. Yohanes 15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Yesus pokoknya dan kita rantingnya atau carang-carangnya. Dan dari ranting inilah keluar buahnya. Tetapi ranting ini harus terhubung dengan pokok supaya mendapat nutrisari, mendapat makanan yang baik untuk menghasilkan banyak buah. Jadi kasih yang sejati itu harus mengalir dari hubungan kita dengan Kristus. Sesuai fokus kita tahun ini, kita membangun hidup yang menyembah, kehidupan penyembah, kehidupan yang membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun manusia roh kita. Nah, saat kita membangun manusia roh kita, membangun keintiman dengan Tuhan, pasti ada buahnya. Amin. Saya yakin sekali saat Anda intim dengan Tuhan, pasti ada buahnya. Amin. Karena saya yakin saat Anda menempel, melekat kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatanmu, akan ada buah yang dihasilkan. Barang siapa tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia, dia berbuah banyak.
Jadi kita tanpa memaksakan diri, pasti ada buahnya. Dan saya yakin kita semua bisa melihat di antara kita, wah si A hidupnya sudah mulai terlihat berubah. Amin. Ada proses memang, disiangi ya pada saat mau berbuah. Disiangi dulu daun-daunnya, hal-hal yang enggak perlu dipotong Tuhan. Dan pada waktunya buahnya itu keluar. Hal yang penting pada saat kita melekat kepada Tuhan adalah ikuti prosesnya. Apakah buah itu langsung keluar? Ada musimnya. Amin. Ada musimnya. Tetapi pasti akan berbuah. Dan itu terjadi saat Anda membangun hubungan intim dengan Tuhan kita. Izinkan Roh Allah, Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Izinkan firman Tuhan bekerja dalam hidupmu. Izinkan seperti tadi puji-pujian rohani membentuk rohmu semakin peka dengan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama tadi, kasih adalah identitas Anda sebagai anak Allah. Yang kedua, kasih sejati mengalir dari hubungan dengan Kristus, artinya keintiman kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kasih itu yang Tuhan rindukan, yang Tuhan perintahkan sebagai perintah baru adalah kasih yang aktif dan berkorban. Kasih yang aktif dan berkorban. 1 Yohanes 3 ayat 16. Anak-anakku, oh ini salah kutip ayatnya ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Dalam apa? Perbuatan dan kebenaran. Jadi kasih yang aktif itu adalah kasih yang bertindak. Kasih yang aktif itu adalah kasih yang siap berkorban. Kita akan lihat nanti satu kesaksian dari Alkitab yang akan saya ceritakan. Bagaimana kesaksian ini akan memperlihatkan 3 hal tersebut. Bagaimana dia menjadi pribadi yang menunjukkan identitas Allah dari kasih-Nya. Bagaimana dari kasih yang ada dalam hidupnya mengalir keluar dan dilihat dan dirasakan oleh banyak orang. Dan bagaimana dia berkorban dan aktif mengasihi di dalam hidupnya. Anda mungkin pernah mendengar nama Aquila dan Priscilla. Ini nanti Anda bisa lihat di Kisah Para Rasul 18 dan Roma 16. Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla ini bertemu dengan Rasul Paulus di Korintus. Saat itu mereka pindah dari Italia karena diusir oleh kaisar waktu itu bahwa bangsa Yahudi harus keluar dari Roma. Dan mereka pindah ke Korintus. Dan mereka bertemu dengan Rasul Paulus. Dan karena mereka punya pekerjaan yang sama sebagai pembuat tenda, akhirnya mereka berkawan dekat, Rasul Paulus dengan Aquila dan Priscilla. Dan Rasul Paulus bahkan tinggal di rumah mereka selama kurang lebih 1,5 tahun. Dari situlah kita tidak diceritakan bagaimana pertobatan Aquila dan Priscilla, tapi dari kisah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka berdua ini dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Jadi Aquila dan Priscilla menunjukkan kasih yang tadi ya, yang saya katakan 3 hal tersebut. Dia menunjukkan kasih kepada saudara seiman. Dengan cara apa? Membuka rumahnya. Jadi dia mengizinkan rumahnya dipakai buat, kalau kita komsel ya, untuk komsel, untuk pertemuan-pertemuan, untuk ibadah di rumah. Dia membuka rumahnya untuk Rasul Paulus bisa tinggal, bahkan sampai 1,5 tahun. Dia juga menerima para pelayan-pelayan Tuhan untuk datang ke rumahnya. Jadi menunjukkan keramahan, menunjukkan hospitality. Karena kasih ya, bukan karena dibuat-buat, tetapi karena kasih yang mengalir dari hidup mereka. Mereka juga terlibat di dalam pemuritan. Masih ingat tahun ini kita fokus memelihara iman. Mereka terlibat mereka pertama dimuridkan oleh Rasul Paulus. Dan akhirnya mereka juga memuridkan orang lain. Contohnya Apolos. Apolos juga dimuridkan oleh Aquila dan Priscilla. Jadi membimbing dengan kasih supaya orang lain mengenal siapa itu Yesus.
dan dipakai oleh Tuhan Yesus dalam pelayanan. Mereka juga seorang pekerja yang rajin, tadi ya avoda. Bekerja dengan rajin untuk kemuliaan Tuhan. Bekerja dan juga melayani Tuhan. Jadi pekerjaan tidak menghalangi mereka. Mereka yakin mereka bekerja juga dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan mereka juga punya waktu, mengatur waktu dengan baik. Baik untuk bekerja maupun baik untuk melayani suatu tindakan kasih dan iman. Mereka bahkan menunjukkan keberanian mempertaruhkan nyawanya di dalam pekabaran Injil. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mereka mempertaruhkan nyawanya untukku. Kita lihat di Roma 16 ayat 3 dan 4. Bisa kita baca ya. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka ini siapa? Priscilla dan Aquila. Telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Jadi Aquila dan Priscilla ini sering mengikuti atau mendukung pelayanannya Rasul Paulus. Bahkan mereka ikut pergi ke Efesus, di sana merintis jemaat, kemudian dan seterusnya pindah beberapa kota lainnya. Mereka selalu melakukan hal itu, membangun komunitas, melayani anak-anak Tuhan, membuka rumahnya untuk pertemuan-pertemuan di rumah mereka. Itu menunjukkan identitas mereka. Amin. Bagaimana dengan identitas Anda? Saya percaya kita bisa belajar banyak dari Aquila dan Priscilla, amin. Mereka manusia biasa. Mereka bukan Superman, bukan Superwoman. Mereka hanya izinkan Roh Kudus tinggal dalam hati mereka, mengubah hati mereka di dalam melihat siapa Tuhan mereka, di dalam melihat siapa saudara-saudara seiman, di dalam melihat siapa para pelayan-pelayan Tuhan. Timbul kasih yang besar, timbul suatu belas kasihan yang besar kepada sesama saudara seiman dan juga bahkan sesama yang lainnya. Sehingga sampai Rasul Paulus mengatakan, mereka mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Suatu penghormatan yang luar biasa ya dari seorang Rasul Paulus kepada Aquila dan Priscilla. Jadi saudara-saudara, mari pada pagi hari ini di awal serial khotbah ini kita mengingat kasih-Nya, amin. Kasih-Nya yang begitu besar dan luar biasa. Dan biarlah Roh Allah yang ada dalam dirimu bekerja sepenuhnya. Izinkan Roh Allah bekerja. Jangan halangi. Kalau engkau mengenal firman Tuhan dan mendengar pagi hari ini, lakukan. Kadang-kadang kita nggak perlu banyak berpikir, lakukan saja. Amin. Dan saat kita melakukan, firman itu semakin kuat dalam hidup Anda. Saya percaya kita semua pasti bisa. Kalau Aquila dan Priscilla bisa, Anda tentu juga bisa. Satu kelebihan lagi yang bisa kita lihat dari mereka. Mereka ini adalah suami istri. Tidak mudah suami istri untuk bisa bersepakat, amin. Apalagi melakukan hal-hal yang luar biasa ini. Membuka rumahnya, memuridkan orang lain, bekerja, mencari penghasilan, kadang-kadang harus pindah kota. Tetapi tetap punya kerinduan dan melakukan pelayanan di dalam umat Tuhan. Bahkan berani mempertaruhkan nyawanya. Mereka suami istri. Mari kita doakan suami-suami dan istri di sini punya satu hati, amin. Di dalam Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita gereja keluarga di mana suami istri kita imani bersama-sama setia dalam Tuhan, bersama-sama boleh sehati sepakat di dalam melihat apa yang Tuhan rindukan di dalam keluargamu, di dalam gerejamu sebagai satu pasang suami istri. Suami istri boleh saling melihat.
Saling doakan ya. Yang sudah bersama-sama terus semakin maju, amin. Yang masih belum sepakat, berdoa ya, berdoa. Supaya Tuhan bekerja di dalam pasangan Anda dan Anda bisa bersepakat sama-sama melayani Tuhan, amin. Aquila dan Priscilla tidak hanya melayani di dalam gereja, mereka juga melayani di luar gereja. Kalau satu pasang suami istri sepakat, wah itu luar biasa besar. Karena di mana 2-3 orang bersepakat, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Di situ Tuhan hadir, amin. Kalau setiap hari, setiap waktu suami istri sepakat, Tuhan hadir terus di situ. Bayangkan betapa indahnya, betapa luar biasanya. Dan juga betapa luar biasanya gereja kita kalau semua boleh bersepakat di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.